Selamat siang Bu Asmana. Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar, bicara sebentar sebelum nanti saya masuk ke kelasnya Bu Asmana. Untuk rencana Bu Asmana, besok ketika mau saya tunggui dalam mengajar, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran dicapai kebetulan kan besok pas hari Kamis ya, ini jadwalnya matematika, jadi saya ingin menggunakan materi matematika tentang pengurangan. Nanti tujuannya peserta didik mampu mengenal makna pengurangan, dan yang kedua peserta didik mampu melakukan pengurangan dengan berbagai cara. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu. Kemudian pada observasi besok yang akan saya lakukan, area pengembangan yang mana saja yang ingin Bu As capai, yang saya lebih perhatikan Bu fokus lagi itu pengembangan yang bagaimana? Mungkin untuk yang ingin saya kembangkan adalah diferensiasinya Bu yang pertama. Yang kedua nanti pada kompetensi sosial emosional anak-anak atau KSE. KSE-nya. Berarti ada dua aspek pengembangan yang ingin Bu As kembangkan ya. Oke, bagus sekali Bu As. Kemudian dari dua pengembangan tadi, area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu As, strategi yang Bu As persiapkan itu bagaimana? Bisa tolong ceritakan dari pembelajaran diferensiasinya maupun dari KSE-nya. Kalau dari diferensiasinya mungkin yang pertama biasanya itu saya yang kemarin menanyakan ke anak tentang keinginan belajar seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka itu begini, bisa bilang, anak besok mau belajar matematika, kalian besok inginnya belajarnya kayak gimana? Terus anak-anak ada yang guru Pak gunting, guru menempel gitu. Terus saya kembangkan lagi, kemudian saya ambil, oh mungkin di sini ada yang ingin buat kartu, ada yang ingin buat buku, dan ternyata anak-anak ada yang mau. Kemudian saya memetakan itu berdasarkan minat anak seperti apa belajar yang mereka inginkan di sehari Kamis. Ya, bagus sekali. Kemudian strateginya nanti bagaimana Bu As? Apakah anak melakukan peminatan itu, pembelajaran yang sesuai dengan itu dilakukan sendiri-sendiri atau bagaimana? Saya kelompokkan. Dikelompokkan. Saya kelompokkan, jadi kan yang ditanya tadi yang ingin menggunting siapa, ada berapa anak itu lalu saya tulis. Kemudian yang ingin menempel siapa, yang kepingin membuat kartu siapa, yang mewarnai siapa gitu. Setelah Bu As memetakan tadi, ada berapa kelompok Bu yang Ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Bisa diceritakan strateginya bagaimana? Kelompok yang pertama tadi ada yang meminatnya itu menggunting dan menempel apa. Nanti kelompok yang pertama ini akan menggunting dan menempelkan apa yang ada dalam pengurangan. Kemudian kelompok yang kedua itu menempel, cuma menempel. Menempelnya nanti saya menggunakan lidi atau korek atau sedotan. Kemudian kelompok yang ketiga mereka ingin membuat kartu pengurangan. Kemudian kelompok yang keempat mereka ingin membuat buku. Nah ini yang saya harapkan besok-besok anak-anak punya kreativitas, bisa membuat buku yang beneran. Kemudian kelompok yang terakhir dia ingin mewarnai Bu, ingin mewarnai. Jadi mewarnai tapi ya sesuai dengan materinya hari itu ya dengan pengurangan. Kalau boleh saya harus bawahi, jadi diferensiasi yang Bu As sajikan itu sesuai dengan minat anak, dan setiap kelompok itu akan melakukan aktivitas yang berbeda sesuai dengan bakat, minat dan keinginan anak tersebut. Bagus sekali Bu As. Kemudian pengembangan yang kedua tadi KSE ya Bu As. Bisa diceritakan strategi untuk penerapan pembelajaran KSE-nya itu bagaimana? Kalau KSE itu kan kemampuan sosial emosionalnya ya. Sejak pagi itu selalu saya menanyakan anak. Anak itu pagi tadi apakah gembira atau sedih? Mungkin ada yang membawa sedih dari rumah, ada yang kita pagi bahagia karena apa? Itu selalu saya tanyakan.
dengan untuk apa ya, memotivasi anak dalam belajar itu bagaimana biar semangat dalam belajar, nanti yang sedih biar tidak sedih, yang bahagia biar tetap bahagia. Bukan kalau anak sedih kasihan Berarti nanti supaya malah materinya tidak tersampai itu kan. kalau sekali Pak, jadi yang di dalam kelas sudah tepat sekali. Jadi supaya anak-anak ini siap Ya, siap belajar dan materi yang saya sampaikan itu tersampaikan ke anak bilang dengan membawa perasaan yang bahagia, kan anak jadinya mudah menangkap. Oke. Bagus sekali Bu As, strategi yang sudah dipersiapkan, SOP-nya juga tadi sudah saya lihat sangat bagus sekali. Mudah-mudahan besok ketika pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian satu lagi, kapan Bu As siap saya melakukan observasi di dalam kelas? Saya Kamis tuh, Kamis tanggal berapa? besok Kamis tanggal 19 Tanggal 19 Oktober ya Bu? Oktober. Kebetulan kan jam pertama jadwalnya matematika. Oh iya, sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih Bu As, semoga bisa kita siapkan mulai dari sekarang. Semoga besok ketika observasi bisa berjalan dengan lancar. Dan nantinya setelah observasi di dalam kelas, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang aktivitas dan materi. Terima kasih Bu As, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri pada kepala, menunduk, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhar, kenapa nggak jawab salamnya Bu Guru? Bu Guru ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, Pak Bupati harus ke. Good morning, Master. How are you? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Hari ini satu teman kita yang laki-laki Fikri sakit. Tadi sudah WA Bu Guru, ya. Terus yang anak cewek yang sudah masuk siapa? Sakit itu sakit. Fikri, yang izin Fikri, oke? Yang anak putri yang sakit, ya asal tadi jatuh ya. Tadi Mbak Asa sudah berangkat tapi minta belajar di rumah karena sakit. Nah, coba anak-anak dari kejadian tadi apa yang bisa disimpulkan? Iya, kenapa bisa tabrakan? Lari. Oh, berarti kita harus apa? Hah? Iya, harus hati-hati. Kalau sedang bermain hati-hati. Terus kalau melihat teman yang jatuh, kamu apa? Kita kamu menolong. Tadi siapa ya yang menolong Asal? Hah? Tadi siapa? Oh iya, ada yang bilang ke kantor ke Bu Guru. Bu Guru,
sedih. Ada Salma sedih? Sedih? Kenapa sedih Salma? Tadi jatuh gimana? Oh, bukan Sami sama Asam sama Salma. Ada yang sakit? Oh, alah, nggak apa-apa. Iya. Ada yang hari ini sedih selain Salma? Hah? Beka? Kenapa Beka sedih? Siapa yang akan memperhatikan guru? Azan, kenapa tiduran Zan? Ngantuk? Ayo, mesti ayo bobo kemalaman. Siapa yang nanti kalau diberi tugas guru mau telolet? Siapa yang mau telolet? Hah? Tidak. Nah, siapa nanti yang kalau ada temannya yang susah mau membantu, mau menyanyi? Iya. Siapa nanti kalau yang istirahatnya mau makan di dalam kelas? Ada yang istirahatnya mau belajar ya? Tidak. Setelah belajar tentunya apa ya? Tentunya apa? Makannya di luar. Terus apa lagi? Nah, yuk 1, 2, 3. Satu. Ada 100 gimana letaknya ya? Ulangi ya yang betul ya namanya ya. Bisa nanti kamu atur berubah. Ulangi ya. Yuk 1, 2, 3. Kawanku ajar 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, azan, merah, muda, dan biru, meletus pawang hijau.
ingin menempel, ada yang ingin gunting, ya kan? Bikin buku, oke. Mas Azan mau bikin buku. Aku buku ya, duduk-duduk nanti. Coba, udah bilang kemarin ya. Ada yang bilang lagi kemarin ya? Mau nempel, oke. Ya, yang mewarnai. Oke, dengan mewarnai. Yang mewarnai, nanti kamu mewarnai angka-angka yang hasilnya 3. Yang hasilnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu As, Bu Ida. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Bu As hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kelihatan sehat bugar ya Bu? Ya, alhamdulillah habis sholat. Iya. Ya, tes. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu As karena telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk kita ngobrol atau sharing-sharing tentang observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin pada hari Kamis 19 Oktober 2023. Nah, kalau tidak salah pada kegiatan praobservasi Bu As menyampaikan kepada saya pembelajaran yang ingin ditekankan atau yang saya amati adalah tentang diferensiasi dan KSE, emosional, sosial emosional. Boleh ceritakan sedikit Bu As strateginya kemarin bagaimana, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu As sesuai dengan rencana pada modul ajar atau Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin dan mulai dari rencana saya ingin pelajarannya tentang matematika. Kebetulan di jadwal hari Kamis ada matematika dan yang kebetulan sampai pada materi tentang penjumlahan Bu. Kemudian strateginya saya yang pertama sudah membentuk, sebenarnya sih saya sudah memetakan, tapi namanya anak kelas 1 ya Bu, memetakannya itu saya sulit Bu. Saya memetakannya dengan bertanya Bu,
yang bagus sekali. bertanya siapa yang besok belajarnya ingin menggunting, saya tanya seperti itu, siapa yang besok belajarnya ingin nempel atau ingin membuat buku, membuat kartu atau ingin mewarnai. Kalau anak-anak tunjuk jari dan saya catat anak-anak yang mau masuk grup menggunting, mau masuk grup yang lain seperti itu. Itu rencana yang pertama. Yang kedua, saya buat MPP tentunya Bu. Kemudian saya persiapan media, punten kayak itu masih kurang, Seperti itu nggih. belum maksimal. Bagus sekali Bu As. Jadi kemarin sebelum Bu As melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu Bu As melakukan pemetaan dulu, pengelompokan anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dan bakat peserta didik itu. Kemudian terbentuklah berapa kelompok Bu As? 5 kelompok. 5 kelompok. Itu sudah sesuai dengan minat anak ya? Iya, sesuai dengan minatnya anak-anak. Alhamdulillah kemarin juga ketika saya observasi sudah berjalan dengan lancar, pembelajaran diferensiasinya sudah nampak karena sudah dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga kemarin sudah nampak ya Bu. Kalau menurut Bu As sendiri bagaimana itu? Kalau menurut saya ya, saya memang setiap harinya seperti itu sih Bu. Sebelum saya mulai belajar, saya selalu tanyakan ke anak-anak pagi, siapa yang tadi rewel, siapa yang hari ini sedih, siapa yang bahagia. Setiap mau belajar saya selalu menanyakan itu. Tujuannya saya biar anak-anak itu siap ya Bu. Kalau mungkin emosionalnya sedang baik, moodnya kan lalu muncul. Tapi kalau anak kurang mood, sudah sedih dari rumah, saya takutnya nanti tidak mood belajar, lalu materinya tidak tersampai. Jadi tujuan pembelajaran sosial emosionalnya itu supaya kesiapan anak-anak belajarnya itu lebih siap. Nah, terima kasih sekali, memang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bu As, sesuai dengan modul ajar. Akan tetapi untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu As terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu As lakukan kemarin. Nah, dari obrolan kita kali ini saya ingin tahu kira-kira apa yang ingin Bu As capai, apa yang ingin Bu As temukan atau tidak dicapai oleh obrolan-obrolan kita hari ini. Mungkin tentang solusi pembelajaran saya Bu, Solusi pembelajaran, kekurangannya, lalu solusinya bagaimana. Oh, seperti itu. Berarti Bu As merasa masih ada yang perlu diperbaiki gitu? Iya. Oh gitu, oke. Dari apa yang sudah tadi Bu As sampaikan, kira-kira menurut Bu As pembelajaran kemarin yang sudah Bu As lakukan dan saya observasi, apa yang masih kurang Bu As? Yang masih kurang yang pertama mungkin medianya, terus terang minta maaf sekali, saya medianya masih minim sekali karena mungkin ada beberapa alasan. Boleh diutarakan Bu? Boleh. Yang pertama karena persiapan saya yang kurang matang Bu. Terus terang waktu itu kan lagi rekonpos pun dari mungkin kurang ada rekonpos sehingga kurang maksimal gitu lah. Itu tentang media. Terus yang kedua mungkin karena saya belum mahir pun, kurang cakap. Mungkin medianya karena minim jadi anak kurang begitu memanfaatkan. Kemudian yang hanya ini atau ada yang lain lagi Bu As? Mungkin karena itu Bu, mungkin karena waktunya yang masih kurang mungkin ya Bu. Waktu yang masih pembagian waktu yang mungkin saya kurang. Terus yang ketiga sehingga karena waktunya kurang saya belum melaksanakan evaluasi. Belum sampai pada evaluasi lalu. Kalau boleh saya ulangi lagi Bu As, jadi ada pembelajaran yang kemarin yang Bu As lakukan, Bu As masih merasa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dikembangkan lagi. Yang pertama dari media yang sudah Bu As gunakan, kemudian alokasi waktu. Nanti saya ingin tahu lebih dalam lagi kenapa Pak Bu As menyimpulkan bahwa alokasi waktu Bu As itu perlu diperbaiki atau perlu menjadi
bagian dari obrolan kita. Kemudian yang ketiga evaluasi akhir atau tes formatif gitu ya Bu. Oke, dari ketiga yang menurut Bu As ini harus diperhatikan kembali, kita akan bahas yang mana dulu? Media dulu, alokasi waktu atau evaluasi? Ya, media dulu. Oke. Tadi sudah diceritakan oleh Bu As ya Bu As, kalau medianya bagaimana Bu As, terus apa yang dilakukan kemarin, kemudian kok kenapa Bu As menyimpulkan bahwa medianya itu kurang maksimal? Nah, yang pertama media saya itu adanya di rumah dulu, terus boneka anak saya pakai dulu Bu. Karena kebetulan saya belum nemu, terus harusnya itu ya gambarnya mungkin diperbesar ya. Kemarin kecil ya Bu. Oh, terlalu kecil gitu. Oke, Terlalu kecil mungkin karena dan mungkin terlalu kecilnya karena ya itulah karena saya mepet waktunya, kurang persiapan ya gitu. kurang persiapan gitu lah. Terus mungkin kalau boleh besok mungkin saya ingin sekali kalau juga itu ada LCD, mudah-mudahan ya Bu untuk tahun depan bisa menggunakan. Iya. Jadi Bu As merasa bahwa media yang Bu As gunakan itu hanya seadanya dari rumah, kemudian terlalu kecil. Nah, kira-kira ingin bagaimana Bu As di pembelajaran berikutnya itu bagaimana? Kemudian apakah anak-anak sudah memanfaatkan media tersebut, ada keterlibatan murid atau masih berpusat pada guru? Saya kemarin merasa Bu bonekanya saya pegang sendiri. Oh gitu. Itu ya murid kurang memegang, tapi kan saya waktu itu mau cerita soalnya. Terus kalau medianya yang harusnya ditempel itu kan bisa siswa ya. Kok saya semua mungkin karena pagi-pagi sudah ada kejadian Bu. Jadi waktu itu pagi-pagi ada anak yang tabrakan mau masuk kelas, ketika mau masuk di depan kelas siswa saya itu ada yang sini nih kena lantai Bu. Mohon maaf, jadi saya sudah mentalnya udah down, pikir itu dulu dan begitu mungkin mempengaruhi saya Berarti rencananya ke depan Bu As bagaimana untuk keterlibatan penggunaan media supaya anak-anak itu bisa aktif atau memanfaatkan media yang sudah Bu As? Nah, saya akan membahas strategi belajar untuk yang lebih menyenangkan dan lebih ke siswa. Intinya siswa biar ikut menggunakan media, jangan berpusat pada guru. Siswa ikut menggunakan media. Ya, bagus sekali yang sudah disampaikan Bu As tadi. Kemudian sekarang yang kedua Bu As, ini masih ada alokasi waktu dan evaluasi, mana yang akan dibahas dulu? Alokasi waktu. Bagaimana Bu As? Kenapa Bu As berpendapat atau merasa bahwa alokasi waktu yang Bu As gunakan pada waktu pembelajaran kemarin itu masih kurang maksimal? Mungkin karena harusnya kan saya sudah memetakan siswa ya Bu. Ya. Kenapa saya kok mungkin salah satunya lamanya di ini yang bagi kelompok mungkin ya Bu. Bagi kelompok Ketika membagi kelompok di dalam kelas. Oh gitu. Kan harusnya kan sudah saya petakan seperti ini. Ya. Harusnya tempat duduknya saya setting itu tempat langsung anaknya berkelompok ini. Tapi kok kemarin saya tidak gitu mungkin ya Bu. Sehingga waktu membagi anak ke kelompoknya itu saya perlu ayo sini maju yang duduk di sini dan mungkin itu yang mengurangi waktu ya Bu. Berarti mengarahkan anak satu-satu itu ya termasuk yang memakan waktu mungkin, gitu. Ya, harusnya pembelajaran harus karena udah dipetakan kok kenapa nggak didudukkan satu kelompok sekalian gitu. Berarti mungkin Bu As merasa kalau sudah ada pemetaan tiap kelompok harusnya sudah disetting sejak awal. Jadi waktunya akan lebih efektif ketika pembelajaran sudah dimulai gitu. Dari hal-hal tadi yang Bu As sampaikan tentang alokasi waktu, kira-kira rencana kedepannya mau bagaimana Bu As untuk memperbaiki ini? Untuk memperbaiki mungkin karena sudah dipetakan dari awal Ya. mungkin saya langsung bentuk atau menyeting tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing mungkin itu sehingga tidak
Oke. menyita waktu yang lebih. Oke, berarti pada pembelajaran berikutnya Bu As ini ketika nantinya ada pembelajaran secara berkelompok itu harus sudah tersetting dari awal. Kemudian anak sudah ditempatkan pada kelompoknya masing-masing, sudah ada itu gitu ya Bu As. Tapi ini yang catatan Bu, mohon maaf, kelas 1 itu ada yang spesial Bu. Ya, Jadi namanya Asa itu Bu. Kebetulan waktu itu dia yang satu itu Bu. Jadi Mbak Asa itu kalau duduk tidak sama Elvira atau sama dia itu nggak mau Bu. Nah takutnya saya kalau dia udah dikelompokkan di sini tapi nggak duduk sama dia nggak pernah mau Bu. Itu bagaimana? Padahal saya sudah mengatakan kalau semua teman itu di kelas ya teman semua, nggak boleh milih-milih sama teman, nggak boleh milih-milih, harus bareng-bareng. Nanti kalau kamu milih teman yang kamu sukai nggak masuk, kamu mau duduk sama siapa? Ini terus saya juga sudah bilang ke orang tuanya juga udah memberi penguatan kalau sama teman nggak boleh milih-milih. Tapi nah itu kendalanya di situ. Makanya kalau pas peminatan kemarin akhirnya ya begini Bu, sama Asya kamu ikut aku aja ya, padahal kadang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan anak. Iya, padahal kan karena dia itu Gunung Sewu sampai bulan ini Oktober akhir ya itu belum mau berbicara di kelas. Iya. Sampai sekarang saya jadi guru itu masih susah Bu, belum pernah dia bilang Bu guru gitu, saya belum pernah Bu. Jadi kalau dia mau apa-apa cuma isyarat, kalau mau duduk ya, kalau mau cuma angguk, kalau tidak geleng-geleng. Sampai kalau pagi saja Bu, kalau kelas saya kotor, ada kotorannya sedikit, saya nggak mau duduk Bu. Misalnya ada kotoran satu, dia selalu berdiri cuma gitu Bu. Asa duduk, lalu saya dekati Bu. Berarti kenapa Asa? Gitu. Ada kotoran, lalu saya ambil sapu. Saya sapu dulu baru saya duduk. Berarti itu juga muncul lagi kendala dari pembelajaran yang kemarin ya Bu. Kendalanya ya di situ karena itu nggak mau duduk itu, terus untung saja udah nggak bawa jarit Bu. Gitu ya. Waktu TK itu dia selalu bawa jarit dan ditaruh di kursi. Udah nggak. Nah, dari obrolan kita ternyata juga muncul satu kendala lagi ya Bu As. Saya jadi pengen tahu dari kendala tadi yang Bu As sampaikan tentang anak yang tidak mau atau belum berbicara dengan guru, apa yang sudah Bu As lakukan untuk supaya anak itu mau berbicara atau setidaknya ikut aktif dalam pembelajaran. Kalau dia begini tuh saya kalau untuk Asya, karena saya temen-temennya baca, saya temennya baca itu atau temennya nulis, kadang kalau dia sedang tidak mood Bu, nggak mau nulis, saya ambil kartu Bu, ambil kartu dan bermain kartu di pojok. Dan sudah saya video Bu, sudah saya video benar-benar dokumentasi. Soalnya apa? Saya kan sebenarnya ingin tahu kemampuan membaca dia, tapi kok tidak mau suaranya, begitu. Saya buat video, saya bermain dengan dia. Ayo Mbak Asa sini main sama Bu Guru, main kartu. Tapi ya itu lagi temennya ada yang iri. Bu Guru enak ya jadi Asa cuma main-main di kelas, nggak sama. Aduh, selesainya gitu. Aku beri pengertian ke teman-teman. Mas, Mbak Asa ini belum mau nulis, jadi ya tak suruh main-main dulu sama Bu Guru biar Bu Guru itu tahu kemampuan. Jangan bergerak situ Oke, bagus sekali Bu As. Jadi Bu As ada sedikit perhatian khusus kepada Mbak Asya ketika teman-teman yang lain sedang melakukan aktivitas yang lain, Bu As ikut membantu proses belajarnya atau istilahnya scaffolding gitu. Kemudian selain memberikan perhatian khusus tersebut, apa yang sudah Bu As lakukan terhadap Mbak Asya tersebut? Kalau sama Asa ya selain misalnya tadi ya bermain-main Bu, kadang kalau dia nggak mau nulis, misalnya sekiranya dia tidak bisa, sekiranya dia mau gambar tidak bisa, dia kan cuma
Oh, Gini Bu, Oke. saya deketin Mbak Asa. Oh, nggak bisa gambar, sini tak tonton Bu Guru. Saya tuntun gitu. Nah, udah kan? Apakah ada komunikasi dengan pihak luar atau kerjasama dengan pihak luar untuk membantu mengidentifikasi sebenarnya Mbak Asya ini bagaimana? Ada nggak Bu Mira? Kemarin kan sudah itu ngisi link yang ke ULD itu Bu. Oh iya. Tapi kok sampai Ini layanan sekarang disabilitas belum Oh, ada respek dari sana. Oh. Wah, iya. Bagus sekali Bu As. Jadi Bu As sudah menemukan setidaknya solusi untuk penanganan masalahnya Mbak Asya ini karena sudah hampir 3 bulan ya Bu As tadi Bu Ya, As dari buka. Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, Sudah 3 sudah bulan. hampir 3 bulan Mbak Asya kok belum mau berkomunikasi dan Bu As mungkin memandang ini bentuk bagian dari sesuatu yang harus di-sharingkan dengan yang lebih ahli dan itu dan bagus sekali, saya apresiasi. Oke, ini sedikit demi sedikit permasalahan Bu As di kelas sudah mulai ada solusi dan pemecahannya. Sekarang yang terakhir Bu As tentang evaluasi. Kenapa nih kalau menurut Bu As kok Bu As merasa bahwa evaluasi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan atau yang menurut Bu As itu kurang? Kemarin pada saat pembelajaran saya waktunya yang kurang itu sehingga saya belum sampai ke evaluasi yang mandiri itu. Baru mereka itu ke depan menyampaikan hasil kelompoknya itu demonstrasi kelompoknya belum Ya. sampai pada evaluasi. Kenapa saya perlu evaluasi? Mungkin karena ya untuk memantapkan saya kalau anak itu sudah betul-betul memahami atau materi yang saya sampaikan itu tersampai ke anak, mungkin seperti itu ya. Mengukur keberhasilan pembelajaran di hari itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu As. Ini dari kalau boleh saya rangkum sedikit ada 4 kendala atau permasalahan tadi dari medianya, alokasi waktu, kemudian menemukan kendala lagi anak yang kurang komunikasi atau belum bisa komunikasi, kemudian evaluasinya. Nah, yang kendala-kendala ini dari media, alokasi waktu, evaluasi, kemudian anak yang tidak atau kurang berkomunikasi, tadi kan sudah ada solusinya ya Bu As. Kira-kira Bu As kapan rencana-rencana Bu As tadi akan Bu As terapkan? Contohnya ketika Bu As ingin membuat media, kan Bu As Mendiko mau menyiapkan dengan matang, kemudian medianya akan lebih besar lagi, kemudian akan melibatkan anak dalam penggunaan media. Nah, kira-kira kapan Bu As aksi-aksi yang sudah Bu As sampaikan tadi akan dinyatakan di pembelajaran berikutnya ya Bu? Oh, di pembelajaran berikutnya, ya bagus sekali. Oke, bagaimana Bu As ceritakan bagaimana pembelajaran berikutnya supaya kendala-kendala ini tuh tidak muncul kembali di pembelajaran berikutnya. Mungkin ya akan saya atur waktu saya ya sehingga bisa menggunakan media atau mencari media yang sesuai dengan pembelajaran tentunya dan lebih maksimal. Kemudian saya juga akan mengatur waktu saya mungkin di pembelajaran berikutnya kalau sudah dipetakan siswanya ini langsung saya setting dari awal pembelajaran. Kemudian tentang yang evaluasi mungkin ya, saya tetap akan membuat kalau waktunya cukup tentunya kan akan ada evaluasinya ya. Jadi saya tahu kemampuan saya sampai mana. Terus yang kendala satu lagi itu yang tentang anak yang belum mau berkomunikasi sampai saat ini. Saya akan pertama tetap akan menunggu dari dinas pelayanan itu ULD sehingga nanti kalau sudah tahu dia itu bagaimana saya mungkin akan ya sambil mencoba misalnya dengan pelan-pelan itu bagus sekali dengan dipangku, dipeluk, dijejer mungkin dia nanti mau berbicara. Sebetulnya sudah sering saya lakukan itu tak deketin, saya urus-urus, kamu mau gimana
kalau istirahat di kelas sendiri Bu, misalnya saya tanya Mbak Asa sangunya berapa, misalnya belum 7.000 ya cuma berbicara. gini ya, Oke. tapi kalau hitungannya bisa Bu. Oh gitu. Oke, Oke. kalau hitung bisa, kalau misalnya dikte gitu nulis Iya. bisa, cuma itu kok ya Allah belum mau ada Oke. suaranya. Oke. Saking introvertnya itu dia Bu. Mungkin ya, Bu. Oh, kita makanya kita kan belum tahu kendalanya apa ya. kalau Bu. ibu kan dikone ya introvert itu, Oh, gitu toh. gitu. Cuma apa Oke. mungkin sudah pernah Oke. di atau psikis Oh, dokter gitu. spesial Oke. mungkin deh. Ini bagus sekali Bu. Jadi Bu As sudah menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya dengan menyiapkan media yang bisa melibatkan anak, kemudian penggunaan alokasi waktu dengan sesuai baiknya, kemudian evaluasi dirancang supaya anak-anak bisa melampaui sampai evaluasi, dan yang Mbak Asya ini tadi sudah disampaikan sampai ke unit layanan disabilitas, ingin mengetahui lebih awal apakah anak tersebut membutuhkan bantuan dari yang ahli atau tidak. Oke, bagus sekali Bu As. Selanjutnya dari hal-hal yang sudah Bu As sampaikan tadi, Bu As sudah menyampaikan kekurangan Bu As ketika pembelajaran, dan Bu As sendirilah yang bisa menemukannya. Kira-kira dari solusi-solusi tadi yang Bu As sampaikan itu, ada nggak orang lain yang bisa membantu atau memastikan bahwa tindak lanjut yang Bu As rencanakan ini akan tercapai? Mungkin dengan teman sejawat yang pertama, Teman sejawat ya, atau dengan BK mungkin selaku kepala Oke. sekolah, atau mungkin Ada lagi Bu As? yang lain tentunya itu. Kalau masalah asa tetap saya menunggu itu Iya, dari pihak luar Pihak ya, luar, pihak yang oke. lebih ahli. Betul. Oke, bagus sekali. Oke, berikutnya komitmen apa Bu As supaya tindak lanjut yang Bu As rencanakan, kemudian melibatkan warga sekolah, komitmennya Bu As itu bagaimana supaya di pembelajaran yang berikutnya itu benar-benar berkurang tentang apa ini, hal-hal yang menjadi kekurangan atau justru tidak akan muncul. Komitmennya bagaimana Bu? mengatur waktu yang pertama, Begitu. Kalau kasih waktunya, nggih. mengatur waktu dan segalanya. Terima kasih Bu As. Bu As tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi kendala Bu As, kemudian sudah menemukan solusi sendiri. Ternyata dari apa yang disampaikan oleh Bu As, kendala-kendala tadi, ternyata Bu As menemukan solusi sendiri, sangat bagus sekali. Nah, selanjutnya di kegiatan atau pembelajaran berikutnya, apa nih yang ingin Bu As kembangkan lebih dalam lagi supaya nanti pembelajarannya Bu As itu lebih maksimal dan optimal? Yang ingin saya kembangkan lagi mungkin tentang waktu ya Bu. Alokasi waktu. Iya, alokasi waktu. Iya. Iya. Mungkin alokasi waktu, bagaimana supaya belajarnya itu sampai anak itu sampai pada evaluasi. Mungkin saya atur waktunya, apa boleh tuh kalau membuat waktu anak-anak nanti kan mengerjakannya sekian menit gitu, boleh? Nih, boleh itu. Jadi di rencana pembelajaran kan itu pasti sudah tertuang alokasi waktu, kegiatan awal berapa, inti berapa, kemudian penutup berapa. Nah, modul ajar atau RPP yang sudah dibuat dalam satu hari itu pastinya harus tercapai semuanya gitu ya Bu. Jadi tentang alokasi waktu yang ingin digunakan, ada lagi Bu As selain alokasi waktu? Seperti itu dulu. Oh, ini dulu. Oke, terima kasih. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Bu As supaya alokasi waktu yang Bu As rencanakan ini bisa terlampaui semua? Mungkin ya karena Membuat tadi kan udah ada Oh, gitu. waktunya. Oke. Terus saya nanti juga mengatakan ke anak-anak, tapi anak kelas satu udah lambat ya Bu, Oh, gimana gitu. itu caranya, ya muncul lagi itu deh. Iya, iya, iya. Kadang kan anak ada yang kalau saya bilangnya begini Bu, jangan main
Nah itu Oh, ada gitu. yang telolet, Tapi makanya kita bisa mencoba dulu guys sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat. apa boleh ditinggal Bu kalau anaknya seperti itu? Oh Gimana iya, itu? nanti kita gali lebih dalam lagi. Oke. Kemudian dari alokasi waktu tadi ukuran keberhasilannya tadi sudah disampaikan, kemudian pendukungnya bagaimana? Supaya alokasi waktu yang BUAS targetkan itu bisa terlampaui semua atau bisa maksimal? Pendukungnya mungkin ya di kelas kan ada jam ya Bu. Oh, Saya betul, lihat memasang itu. jam berarti ya Bu. Oke, memasang jam. Ada lagi? Iya jam ya. Oh, Ada jam. jamnya. Mungkin saya udah pakai jam tangan Oke. saya lihat-lihat. Oke. Untuk pemasangan jamnya Bu As, kira-kira mau di depan atau di belakang? Di depan sih biasanya supaya anak-anak lihat apa boleh dipindah Bu. Itu kan di kelas sudah ada. Iya. Tapi supaya saya tahu waktu apa boleh jamnya dipindah ke belakang Iya, anak. boleh. Jadi itu sebagai bentuk kontrol diri ketika kegiatan ini, oh saya harus cepat-cepat nih pada kegiatan inti atau pada alokasi waktu di pengelompokan tugas kelompok harus sekian. Oke, itu saja Bu As. Terima kasih. Semoga di pembelajaran berikutnya pengembangan ini bisa tercapai. Oke, dari percakapan ini Bu As, apa yang Bu As peroleh nih? Oke. Tentunya bisa mendapatkan pengalaman ya Bu. Ternyata kalau mengajar itu ya harus betul-betul mempersiapkan. Oke. Terus Persiapan. untuk pengalaman ada lagi Bu As? Tentunya nih saya mungkin akan lebih lega ya Oke. karena ternyata saya tahu kekurangannya. Oh gitu. Iya. Tahu Oke. kekurangan saya bagaimana kalau mengajar. Oke. Berarti Bu As bisa menemukan solusi sendiri ya Bu As? Solusi sendiri dari apa yang sudah disampaikan ya. Jadi kan Bu As sudah menyampaikan kekurangan, kemudian kok tanpa sadar mengalir begitu saja Bu As ternyata bisa menemukan solusi-solusi. Oke. Waktu sekali, terima kasih. Saya tunggu cerita baiknya setelah pembelajaran yang berikutnya. Saya ingin kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Mudah-mudahan besok kita tidak menjumpai kekurangan lagi Bu As, tetapi nanti akan ketemu dengan sharing praktik baik, dan ini nanti akan bisa dijadikan sebagai role model bagi teman-teman satu sekolah. Aduh. Terima kasih Kayaknya belum sekali. siap gitu kalau jadi Terima kasih sekali. Iya, Bu. Silakan melanjutkan Baik. aktivitas selanjutnya. kasih. Terima kasih Bu Ida.